Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali untuk percaya bahwa hari ini Tuhan akan menyinari setiap kegelapan yang menghalangi jalan kita, setiap kegelapan yang menghalangi hati kita. Karena kadang-kadang walaupun kita hari ini bisa melihat semuanya terang, tapi kadang-kadang yang gelap hati kita bimbang, kita khawatir. Sehingga hari ini mari sama-sama yuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita. Kita pujikan PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Kita pujikan 3 kali, Yesus terangmu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelap menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terang kasih-Mu lah yang akan menyinari kami hari ini, sehingga biarlah Tuhan kami percaya bahwa cinta Tuhan yang akan membuat kami lebih tegar, lebih kuat, lebih semangat menjalani hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 36, Keluaran 36 ayat 8 sampai yang ke-13. Keluaran 36 ayat 8 sampai ke-13. Keluaran 36 ayat 8 sampai ke-13 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 36 8 13, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerubnya buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Saya ingat dulu waktu di Kuningan, camp remaja itu, waktu kapan ya, saya pernah datang lebih awal, jadi pas teman-teman lagi bikin tenda, teman-teman Kuningan, pemuda-pemuda. Dan saya jadi ingat dulu waktu saya pramuka dulu ya, memang memasang tenda itu nggak bisa sebebas yang kita mau gitu ya, cara kita. Saya pokoknya mau tiangnya berdiri tegak, pokoknya saya mau tiangnya agak bengkok ke kanan ke kiri, nggak bisa. Udah ada aturannya. Si tenda kemah itu dibuat sesuai dengan bentuknya, tiangnya juga. Baik itu yang udah modern, yang pakai udah ada selongsongnya tinggal dimasukin, atau yang kayak bivak begitu yang dikaitin sama pohon. Dan tenda itu kenapa harus dibikin persis, supaya dia teguh berdiri. Nanti ketika jadi kena angin, kena hujan gak masalah, orang di dalamnya bisa nyaman, aman, dan tenang.
Dan itu juga yang terjadi ketika membuat kemah suci. Bapak Ibu, bikin kemah biasa aja tuh ribet ya. Ini apalagi kemah suci dengan aturan-aturan yang baku yang dibuat oleh para imam bersama dengan hikmat dari Tuhan. Dan kemah ini tuh mereka bongkar pasang. Jadi dia karena di padang gurun ya kan nggak punya bait suci mereka, tempat ibadah. Jadi harus sambil jalan sambil bikin gitu. Jadi nanti udah selesai, ini mau pindah lagi sebulan 2 bulan ke depan kita pindah jalan lagi gitu. Terus dipindah, dibongkar pasang, bongkar pasang. Setahun bisa berapa kali itu dia bongkar pasang gitu ya. Nah, tapi yang menarik umat itu setelah tadi kemarin kita bahas bahwa setiap orang diberikan talenta dan keahliannya masing-masing. Talenta dan keahlian itu tidak akan bisa jadi baik kalau tidak dikerjasamakan dengan baik gitu ya. Sehingga ketika dikerjakan sama dengan baik kadang-kadang kan ada ego si pembuat kemah, si pembuat kain, si pembuat ahli besinya, itu harus ada kekompakan. Nggak bisa semua, oh menurut saya ini bagus, yang dibilang yang satu lagi enggak, menurut saya ini kurang bagus. Nah, kalau pakai standarnya masing-masing maka akan terjadi bentrok dan juga lama jadinya nggak jadi-jadi. Ini kan kemahnya gede gitu kan ya, sehingga butuh ada aturan untuk menjaga ego masing-masing. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kemah ini aja ada rancangan Tuhan ya, maka dalam hidup kita juga rancangan Tuhan begitu besar. Dan kita diajak untuk ikut pada rancangan Tuhan. Memang ada kecenderungan kita bosan, gini-gini terus Tuhan. Kalau Tuhan pakai cara gini, orang Kristen, orang baik harus sabar, baru nanti hasilnya baru di akhir. Capek Tuhan, saya kan pengennya lebih cepat, saya pengennya bahagia lebih sering. Sehingga kadang-kadang kita keluar dari jalur tuh, kita pakai cara-cara kita atau kita pakai jalan-jalan pintas, tapi selalu tidak akan baik hasilnya. Dan toh ngikutin rancangan Tuhan itu karena Tuhan merancangkan gak cuma hidup kita aja. Tuhan merancangkan hidup keluarga kita, pelanggan kita, teman gereja kita. Sehingga kalau ada satu orang yang keluar dari jalur rancangan Tuhan, maka tenda kehidupan kita itu bisa berantakan. Bayangkan ketika umat Israel juga, pasak yang sebelah sini cabut aja, kan ini gede kan, kecil doang nih, pasak pinggir cabut aja. Pasti hancur lah. Jadi kalaupun kelihatannya kecil sederhana, hidup saya emang nggak akan berdampak apa-apa sama orang lain makanya happy-happy aja tanpa saya. Belum tentu. Tahu dari mana? Tuhan merancangkan kehidupan setiap manusia di bawah bumi ini, sehingga kalau ada satu orang yang ngelawan dan tidak mau ikut aturan, maka yang kena dampak nggak cuma dia, kita semua, anggota keluarganya, teman gerejanya, tempat kita usaha, pelanggan kita. Sehingga mari sama-sama hari ini kita mau ikut aturan Tuhan ya. Ikut aturan Tuhan bukan karena kepaksa, capek ikut aturan Tuhan kayaknya kaku. Tuhan mah maksa kita hidup harus susah-susah dulu baru enak-enak nanti. Pengennya kan sekarang. Kalau seperti itu silahkan dicoba gitu ya. Kalau udah dicoba kita baru tahu ternyata berdampak banyak ke banyak orang. Padahal hal sepele tapi bisa mengubah dan mengganggu tatanan kehidupan. Baik itu orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi, bahkan termasuk mungkin orang yang saya nggak suka, benci pun, rupanya gara-gara satu tindakan saya aja misalnya hidupnya berubah atau hidup kita juga jadi bermasalah. Rencananya pengen ngebalas dendam kepada orang jahat sama kita, karena kita keluar rancangan Tuhan, kitanya malah yang hancur gitu. Jadi mari sama-sama kita kembali aja deh ke rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan. Memang kita nggak bisa lihat, aku kan nggak tahu rancangannya kayak gimana rancangan Tuhan. Jalanin. Orang yang mengikuti rancangan Tuhan adalah orang yang pasti sabar gitu. Terlepas mau rancangan Tuhan kayak gimana, kita kan nggak tahu nih, cuma Tuhan yang tahu. Berarti orang yang sabar yang mau ikutin rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak sabar, cari jalan pintas, ngelakuin hal yang kita kompromikan, hal-hal yang berdosa, tidak sabar dan tidak rendah hati, maka biasanya akan jadi berantakan. Mari kembali ke rancangan baik Tuhan, dan bila hari ini kita nurut aja, sabar. Ciri orang yang ikut rancangan Tuhan cuma satu, sabar dan setia, itu yang paling dibutuhkan untuk bisa melewati pergumulan dan rancangan indah Tuhan yang baik hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kembali ke rancangan Tuhan. Sabar, kami memang tidak tahu persisnya, Tuhan selalu sembunyikan dari kami supaya kami beriman, tetapi biarlah dalam proses ini kami sabar dan setia. Kami mau ikut rancangan Tuhan, tidak mau gerasa gerusu, tidak mau melakukan pemberontakan,
Sehingga biarlah kami taat dan setia sampai nanti ketika kami rasakan hasil baik dari rancangan Tuhan yang indah ini, baru kami bisa berkata syukur kepada Tuhan. Kami serahkan perjuangan kami hari ini hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.